Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristi Nurhalisa SA dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Dibagi ke dalam dua subbab. Subbab pertama, dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pertama, sistem pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial, dengan presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat BPKNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi parlemen. Fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Fungsi legislatif tersebut berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Selanjutnya, pada 14 Januari 1946, pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, terjadi permasalahan dalam tubuh Angkatan Perang. Permasalahan tersebut mendorong penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA. Berawal dari munculnya mosi untuk menyederhanakan Angkatan Perang pada 20 Desember 1947. Kebijakan RERA diterapkan secara efektif pada masa pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta dengan tujuan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Kedua, Kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. A. Kabinet Nasir. Kabinet Nasir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Muhammad Nasir adalah Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Nasir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Keberhasilan yang dilakukan Kabinet Nasir sebagai berikut. Pertama, terjadinya Sumitra Plan. Sumitra Plan yaitu kebijakan perubahan ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Kedua, Indonesia bergabung menjadi anggota PBB. Ketiga, berlangsungnya perundingan Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Penyebab runtuhnya Kabinet Nasir antara lain: 1. Kegagalan penyelesaian masalah Irian Barat. 2. Mosi tidak percaya dari PNI menyangkut peraturan pemerintah mengenai DPRD yang terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Akhirnya, pada 21 Maret 1951, Kabinet Nasir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. B. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Presiden Soekarno menunjuk Sukiman dan dibantu Suwirjo sebagai formatur kabinet baru. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah karena adanya mosi tidak percaya DPR mengenai program bantuan militer Amerika Serikat Mutual Security Aid atau MSA yang dianggap menyalahi politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada 15 Januari 1952. Akhirnya, pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. C. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem Zakon Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya.
Pemerintahan Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Akibat peristiwa ini, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai Ketua Serikat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. D. Kabinet Ali Sastro Mijojo I. Pelantikan Kabinet Ali Sastro Mijojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Kabinet Ali Sastro Mijojo mengisi kekosongan pemerintahan di Indonesia selama 58 hari. Ali Sastro Mijojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Kabinet Ali Sastro Mijojo berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif di kancah internasional. Salah satunya melaksanakan konferensi Asia Afrika. Runtuhnya Kabinet Ali Sastro Mijojo I disebabkan oleh: pertama, tingkat korupsi memuncak. 2. Keadaan ekonomi memburuk. 3. Merosotnya kepercayaan rakyat. 4. Tidak terlaksananya masalah irian. 5. Tidak terlaksananya pemilu. 6. Banyaknya pemberontakan di berbagai daerah. Pada 24 Juli 1955, Kabinet Ali Sastro Mijojo I mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. E. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Keberhasilan yang dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain: 1. Penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1955. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Pemberantasan korupsi. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. F. Kabinet Ali Sastro Mijojo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastro Amijojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali Sastro Mijojo II dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Kabinet Ali Sastro Mijojo II berhasil membatalkan seluruh perjanjian KMB dan mendapat dukungan penuh oleh Presiden. Jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijojo II disebabkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kembali kepada Presiden pada 4 Maret 1957. Kabinet terakhir adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet Karya dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Kabinet Juanda berhasil melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan PRRI Permesta. Peristiwa penting yang terjadi dalam Kabinet Juanda sebagai berikut. 1. Perjuangan Irian Barat dipimpin oleh pemerintah. 2. Pendirian Gerakan Perjuangan. 3. Pendirian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI. 4. Penentuan batas wilayah perairan dan laut teritorial Indonesia. Berakhirnya masa jabatan Kabinet Juanda disebabkan adanya pertentangan ideologi dan politik di dalam konstituante, dan dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, berakhirlah masa jabatan Kabinet Karya. Tiga, sistem kepartaian. Sistem multipartai didasari adanya maklumat wakil presiden pada tanggal 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut, Muhammad Hatta memberikan
kebebasan pembentukan partai politik. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal sering merasa ingin mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Keempat, pemilihan umum 1955. Pemilu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR dengan hasil sebagai berikut. PNI dengan 57 kursi, Masyumi dengan 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, dan Partai Komunis Indonesia 60 kursi. Kelima, kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Tugas utama konstituante adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Akan tetapi, pada perkembangannya, konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan konstituante menyelesaikan tugas utama disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. 2. Adanya perselisihan antar partai. 3. Adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Presiden Soekarno mengusulkan Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Pada akhirnya, konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya, subbab kedua, dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi perekonomian negara Indonesia diguncang berbagai permasalahan. Apa saja permasalahan yang harus dihadapi Indonesia pada masa itu? Pertama, masa awal kemerdekaan. A. Permasalahan ekonomi. 1. Hiperinflasi. Dalam KBBI, hiperinflasi berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Perekonomian yang belum stabil menjadi penyebab terjadinya inflasi. Selain itu, peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan turut menyebabkan terjadinya hiperinflasi. Pada 6 Maret 1946, Panglima Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI mengumumkan berlakunya uang nica di daerah-daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Kebijakan AFNI menyebabkan peredaran uang di Indonesia makin tidak terkendali. Kedua, blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Belanda juga berusaha mencegah peralatan militer masuk di Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Melalui blokade ini, Belanda berharap dapat mengacaukan perekonomian Indonesia, menciptakan kerusuhan sosial, menekan Indonesia agar bisa dikuasai kembali, dan melancarkan upaya Belanda mengembalikan eksistensi di Indonesia. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalang-halangi oleh Belanda. Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong, serta pajak dan bea masuk berkurang drastis, sehingga
pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran. B. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Adapun upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang The Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Dua, menebus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah untuk menebus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut. Pertama, melakukan operasi Popda dan APWI, melakukan diplomasi ke India, membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC, membentuk Indonesia Office atau Indov, membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Ketiga, menyelenggarakan konferensi ekonomi. Pada 1946, pemerintah menyelenggarakan konferensi ekonomi dalam 2 periode. Pertama, konferensi ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Kedua, konferensi ekonomi 2 pada 6 Mei 1946 yang membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Keempat, membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Planning Board dibentuk pada 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. 5. Melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan atau Rencana Kasimo. Rencana Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun, mulai dari 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan. Keenam, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. PTE dibentuk di Jakarta pada September 1945. PTE diketuai oleh B.R. Motik. Pembentukan PTE bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. 7. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman atas persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Dalam pelaksanaannya, program ini mencapai keberhasilan. Kedua, masa demokrasi liberal. Apa saja kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal? A. Pemikiran ekonomi nasional. Memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Untuk mewujudkan sistem ekonomi tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan berbagai permasalahan ekonomi. Salah satunya sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat ditandai dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi oleh para pedagang Tionghoa. Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Gagasan tersebut diwujudkan melalui rencana urgensi
Perekonomian atau RUP atau sering disebut Plan Sumitro. B. Sistem ekonomi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an, yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pada 1951, perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui beberapa tindakan berikut. Yang pertama, Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada 7 Januari 1956, pemerintah Indonesia mengajukan rancangan persetujuan FINEK sebagai berikut. Pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. Pada perkembangannya, usul Indonesia tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1950. Kebijakan ini bertujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. 2. Biro Perancangan Keuangan. Biro Perancangan Keuangan dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo I dan dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. 3. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Kebijakan ini dikeluarkan Biro Perancang Negara dan disetujui DPR pada 11 November 1958. C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pemerintah berupaya memperbaiki kondisi perekonomian pada masa demokrasi liberal melalui beberapa kebijakan berikut. Yang pertama, Gerakan Benteng. Kebijakan Gerakan Benteng merupakan rangkaian kebijakan rencana urgensi perekonomian atau RUP. Kebijakan ini dicetuskan oleh Sumitro Djoko Hadikusumo pada April 1950. 2. Gerakan Syafruddin. Diinisiasi oleh Syafruddin Prawiranegara, kebijakan dilakukan dengan memotong nilai uang atau shannering yang bernilai 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil alih banyak perusahaan Belanda. Pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda atau BANAS. Salah satu usahanya adalah membentuk perusahaan baru untuk mewadahi 5 perusahaan Belanda yang masuk disebut The Big Five. Keempat, Sistem Ekonomi Alibaba. Diprakarsai oleh Iskak Cokro Adisurjo. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi atau Ali dengan pengusaha non-pribumi atau Baba. Langkah yang diambil pemerintah dalam sistem ekonomi Alibaba sebagai berikut. A. Mendirikan perusahaan negara. B. Menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. C. Memberikan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar menduduki jabatan staf. Baik, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.